Sebelum saya mulai, saya pengen ngucapin terima kasih dulu dan boleh minta tepuk tangan untuk para media partner yang sudah hadir. Nur, biasa juga dipanggil Dadang. Di sini saya sebagai sutradara sekaligus ide cerita dari film Keluar Main tahun 1994. Saya berterima kasih dan meminta maaf karena tidak bisa hadir bersama rekan-rekan undangan dan media di Jakarta. Alasan sebenarnya kenapa kita membuat film Keluar Main, jadi alasannya itu kita mau membuat film komedi di setting tahun 90-an. Jadi sebenarnya saya tuh mau membangkitkan era komedi di tahun 80 dan 90-an, era-era Warkop DKI. Tapi dengan gaya yang kekinian ceritanya kayak gitu. Terus kita juga mau buat film komedi dengan nuansa dan warna yang berbeda dari film-film komedi di Indonesia sebelumnya. Makanya muncullah ide untuk dibuat film Keluar Main. Nah, di film Keluar Main ini kita maunya menggunakan aktris dan aktor dari Makassar, tapi yang sudah dikenal di nasional. Bukan cuma Makassar sih, maksudnya Indonesia Timur. Nah, oleh karena itu kita memutuskan untuk memilih Arif Brata dan teman-teman serta Ari Kriting untuk bermain di film Keluar Main ini. Dan alhamdulillah setelah proses syuting, editing dan segala macam, Arif Brata dan pemeran lainnya itu mampu membawa suasana komedi dan mendrive cerita di film Keluar Main 1994 ini. Harapannya kami semua di film Keluar Main ini, semoga di film ini bisa menghibur banyak orang, bukan cuma dari segi komedi tapi dari segi kehidupan romantis Ibo, kehidupan akademis, pelajaran, dan bersama teman-temannya. Jadi mungkin penonton yang bisa menonton itu bisa merasakan sisi nostalgia, bisa merasakan rasa penasaran dan ingin tahu juga bagaimana kehidupan teman-teman SMA di tahun 90-an. Jadi harapannya dengan menonton film Keluar Main itu semua itu tadi bisa tercapai dan penontonnya banyak lah intinya. Dan semoga semua juga bisa menikmati dan bisa memberi warna baru di film komedi Indonesia. Saya rasa cukup sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada rekan-rekan undangan dan media tidak bisa hadir di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah berjasa, berjuang, bekerja di balik karya yang luar biasa ini. Yang pertama kita panggil ada co-director kita, beri tepuk tangan untuk Muhammad Sabek. Yang kedua ada ibu produser kesayangan kita, beri tepuk tangan yang beri untuk Ibu Liani Kawati. Dan juga ada yang tadi ada di cerdas ini bisa kita lihat, ada pemeran Hani yaitu kakak Andi Cerny. Ada pemeran P2, ada yang tahu tadi P2 ya? Beri tepuk tangan nih, kalau nggak meriah mah parah banget bisa digebong Ibu nih Bu kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Alisa Sabitri sebagai Vivi. Dan juga sang perwakilan dari PSSI, boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Ari Kriting sebagai kakak Frankie. Yang ini, yang terakhir ini kita mesti kasih sambutan yang meriah karena dia adalah pemeran utama Bu. Di sini dia masa kelas Vino Gebastian katanya. Ini pendalaman karakter. Dikasih videonya kita rekam supaya FYP kita pengen lihat jalan aktor kayak gimana ya kan Bu. Masa jalan aktor biasa aja sih. Ya kan? Ini kan jalan aktor kan Bang Sabek. Teman-teman, dengan rasa bangga dan hormat dan haru kita, seorang aktor ternama, calon penerima Festival Film Indonesia Piala Citra. Para Reza Rardian sudah memanggil dia Bang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Arif Brata sebagai Ibu. Udah segini doang tepuk tangannya buat Arif Brata nih. Silakan duduk Mas Brata. Silakan duduk. Itu masih pelawak aja nih aktor. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka semua yang sudah berjuang di balik film yang sangat luar biasa ini. Izin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman media, saya ingin nanya dulu Bu ke Ibu Liani, boleh Bu? Ya Bu, kenapa DL Entertainment akhirnya memutuskan untuk
memproduksi film Keluar Main 1994 ini, Bu? Ya. Selamat siang, selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa Del Entertainment itu terjun ya ke dunia perfilman ya? Karena saya melihat potensi untuk film Indonesia itu di perfilman itu market share-nya itu sudah di angka 60% ke atas ya. Jadi dia punya penonton dan ada peluang. Di sini kita dari Del Entertainment yang memang asalnya dari Makassar ingin memberikan ruang kepada para sinias untuk ikut juga terjun, ambil bagian dalam perfilman. Ya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit Bu, kenapa akhirnya perjalanan awalnya gimana Bu? Siapa yang pertama kali dihubungin dan kenapa mungkin case-nya dipilihnya ada Bang Brata, ada Bang Ari Kriting, dan juga memilih Bang Sabit sebagai co-director. Ada ceritanya nggak Bu perjalanannya? Ya, awalnya itu saya bertemu dengan sutradaranya Ida Nur dari Felicia ya. Saya dikasih lihat decknya ya, Keluar Main, terus gambarnya lonceng. Jadi saya bilang, wah, tiba-tiba instingnya, waduh bakalan oke ini film. Iya. Gitu Bu ya. Berarti melihat lonceng langsung dikeparnya Arif Brata. Langsung ada instingnya. Karena lonceng sama notifikasi FYP di TikTok kan sama-sama Bu ya. Jadi Keluar Main ya. Jadi setelah ngobrol sama sutradaranya, gimana kalau kita bikin film yang bukan cuma dinikmati sama anak-anak muda, tapi bisa dengan yang 35 tahun ke atas ya. Makanya kita pilih di settingnya tahun 94. Jadi potensi pasarnya bukan hanya anak muda, melainkan mungkin semua umur. Semua umur. Iya. Ada yang lahir tahun 94 di sini? Pada nggak mau ngaku, nggak apa-apa. Ya. Mungkin Bu ini buat teman-teman media juga terakhir, ada nggak promo-promo khusus yang dilakukan sama Del Entertainment untuk mempromosikan film Keluar Main 1994 ini akan tayang pada tanggal 28 Maret 2024? Kalau ya kita mungkin sudah melihat kontennya. Saya lihat kontennya itu punya potensi ya. Untuk dari pemerintahan dari pemerintah Kota Makassar juga membantukan untuk promosi kemarin. Jadi pas dia lihat trailernya aja, wah ini bagus ini, kita gimana ini bisa promosikan film ini. Terus saya kemarin kita coba tes ombak ya, tes pasang, tes ombak itu kita kan rencana gala premier di Makassar itu di 25. Saya coba buka ATS, ternyata tidak sampai 24 jam, tidak sampai 1 hari itu sold out. Wah, tepuk tangan dong. Berarti tanggal 25 nanti Bu, udah ada hampir 200 orang Makassar mau nunggu aktingnya Arif Brata. Iya. Masya Allah, berarti antusias di Makassar sangat besar buat akting dari seorang Arif Brata Bu. Itu dia beban buat dia. Harus FYP ini Pak. Harus FYP, udah ibu produser yang ngomong Pak Brata. Buat tepuk tangan saya lagi buat ibu produser kita. Anak-anak yang mau berprestasi di non-akademik tapi tidak disupport sama orang tuanya. Cuma mungkin saran saya, pesan saya buat teman-teman, tetap dengarkan kemauan orang tua, tapi tetap juga lakukan bakat kalian gitu, tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak akan bisa berprestasi kalau tidak ada restu dari orang tua. Jadi kalau bisa dua-duanya silahkan dilakukan, tapi tetap dengan restu orang tua, seperti itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk kakak Andi. Jadi kita doakan juga semoga nanti di PON mendapatkan hasil medali emas. Amin, amin ya Allah. Amin. Selanjutnya kita bergeser langsung ke yang sudah mencuri mata para teman-teman tadi. Ada kakak Alisa Safitri. Halo kak. Halo, Kak. Berperan sebagai Vivi. Di sini saya sebelumnya pengen nanya dulu, bagaimana sih rasanya digombal sama Rano Karno muda? Rano Karno enggak lu? Anjir. Gimana kak? Caranya mendalami karakter sebagai Vivi ini sebenarnya karakternya kayak gimana sih? Terus proses pendalaman karakternya kayak gimana? Oh iya, sebelumnya terima kasih kakak media sudah hadir hari ini. Ya, untuk karakter Vivi bisa dilihat tadi itu karakternya suka belajar ya, terus suka mengajar juga. Selain itu ya anaknya di karakter ini sebenarnya ringan karakter Vivi. Terus untuk pendalaman karakternya sendiri ya karena di film ini Vivi itu karakternya bukan orang Makassar, jadi mungkin lebih banyak sharing sama orang-orang yang memang tinggal di luar Makassar, khususnya di Jakarta kayak Kak Andi Jerni yang memang stay di Jakarta. Selain itu sama Bapak
Sabik juga gitu. Terus sama kakak-kakak senior yang lain juga. Seperti itu. Saya yakin kenapa bilang kakak Vivi bilang kakak senior, karena ini informasi aja buat teman-teman. Ini adalah film panjang pertama dari kakak Alisa Safitri. Jadi boleh minta tepuk tangan dulu. Terima kasih. Gimana kesan-kesannya? Film pertama langsung bertemu sama production house yang hebat, Betul. pemeran utama yang luar biasa. Ada nggak tantangannya atau cerita lucu mungkin, apa cerita unik waktu pendalaman karakter, bonding-bondingnya ada nggak kak? Waktu pendalaman karakter itu pertama kali ketemu sama Kak Brata di satu kafe di Makassar. Itu 2 minggu sebelum syuting. Jadi baru mulai bangun chemistry-nya di situ. Maaf kak, ini media ramai. Oh iya, sorry. Ketemu kafenya, maksudnya nggak berdua kan? Oh, enggak. Aman teman-teman. Tapi yang ngajak bukan Brata juga kan? Yang ngajak bukan Bang Brata. Bukan ya? Ada istrinya nonton. Oke, Oh ya, aman. Ada juga di situ. Iya, jadi kalau kisah-kisah lucu ya di film ini aku pertama kali bawa motor klasik, bisa dilihat tadi kan, itu baru pertama kali bawa motor klasik. Terus selain itu kalau pengalaman selama syuting di film ini itu bersyukur bisa masuk di PH yang luar biasa di Kota Makassar gitu, DL Entertainment dan Vinisia Production. Selain itu juga pengalaman pertama main sama kakak-kakak yang luar biasa, Kak Brata, Kak Ari Kriting, dan semua komika yang ada. Dan Sore Bang Ari Kriting, pemeran sebagai kakak Frankie. Boleh mungkin disapa teman-teman media dan juga dijelaskan Bang Ari, Frankie ini sebenarnya karakternya seperti apa, terus proses pendalamannya kayak gimana sih Bang Ari? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Apa tadi pertanyaannya? Jawaban lengkap pertanyaan lu. Oke, Frankie ya. Jadi ini kan film ini bersetting tahun 1994. Tapi kebetulan banyak pemain ini kita tahu baru tidak lahir di tahun 1994. Sehingga mereka membutuhkan orang yang lahir sudah cukup dewasa di tahun 1994. Jadi saya lah dipilih sebagai salah satu narasumber di tahun 1994. Saya sudah lahir tahun 1994, istri saya belum. Jauh jaraknya kita ya. Tapi memang film ini juga sangat berkesan. Ketika saya pertama kali dihubungi, Bang, kita mau bikin film di Makassar, kita mau nawarin Bang Ari untuk saya jadi main. Oke, siap. Oh iya Bang, ini Juli Tirosa kasih tahu dulu. Karakternya Tirosa, pokoknya yang penting filmnya di Makassar, saya pasti siap dengan senang hati. Sudah sangat saya tunggu. Dan menariknya adalah DL Entertainment dan juga Vinisia ini bukan hanya, biasanya kalau film Makassar itu kebanyakan hanya teman-teman yang di sekitaran Makassar saja yang diajak, ya kan? Tapi di film ini tuh lebih luas lagi cakupannya gitu. Ada teman-teman dari Palu diajak. Saya berdua dengan yang jadi guru olahraga tadi itu Rido Jail itu dari Bau-Bau dari Sulawesi Tenggara diajak juga ke situ. Terus teman-teman yang sudah berkarir di Jakarta juga, Ari Brata juga diajak juga ke situ. Ya ada pemain Kanada kita ajak waktu itu enggak ya? Kanada terlalu jauh dari Makassar. Pokoknya sekitar situ dulu ya, pelan-pelan teman-teman. Tapi yang pasti film ini sudah merepresentasikan Sulawesi secara keseluruhan gitu. Sudah berusaha lebih meluaskan jangkauannya lagi, dan itu yang menurut saya kayak luar biasa sekali. Mudah-mudahan film-film di Indonesia itu tidak hanya berpatokan dengan produksi di Jakarta saja, tapi juga misalnya film dari Bandung, film dari Jogja, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Maluku mungkin itu bisa kolaborasi dengan sumber daya dari manapun untuk bisa membuat film. Dan saya sangat senang sekali dengan hasilnya. Menurut saya film tadi itu seru sekali ya, lucu sekali. Dan ini insya Allah akan menjadi film juga yang sangat disukai oleh komika-komika, bukan untuk rakyat masyarakat umum aja, tetapi untuk komika khususnya. Stand up comedian akan sangat menyukai Arif Brata di film ini. Acting dia menjadi sperma itu. Iya. Itu yang tadi mau saya tanyakan. Kenapa dapat banget gitu? Dapat banget. Kayaknya kamu dulu pernah jadi sperma kan? Kita semua pernah ya. Tapi itu merupakan menurut saya pendekatan komedi yang dilakukan oleh film ini juga itu cukup berani gitu, cukup berani gitu. Berani main di wilayah-wilayah yang mungkin absurd, karena komedi itu memang ketika sampai pada titik tertentu memang harus kita dorong untuk jadi lebih absurd, dan saya melihat bahwa film ini bisa mengeksekusi itu. Nanti saya sangat menunggu ini tanggapan teman-teman ya
yang apa namanya concern dengan komedi pasti akan melihat kayak ini komedinya berbeda juga. Itu sih kalau dari saya. Boleh. Oke, sekarang terima kasih. sekali lagi Assalamualaikum. buat Bang Adik Kriting semuanya. Mas terlalu Masih ada, tinggi. masih ada. Ada media Masih ada statement. Oh, sorry. buru-buru banget ke Makassar sih. Nggak ke Makassar juga. Itu Bang Adik Kriting, tepuk tangan sekali buat Bang Adik Kriting. Sebagai Kakak Frankie. Mas Berata, ya boleh dijelaskan dong karakter Ibo itu seperti apa, pendalaman karakter sebagai itunya gimana tadi? Boleh silakan dijelasin ke teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Sedikit lagi buka Budi. Sahabat dulu sedikit, silakan aja. Ya. Saya sungguh senang sekali. Saya sebenarnya tidak bisa merangkai kata begitu bagus ya. Jadi yang ada saya di kepala ini. Jujur saya tadi mau nangis melihat film ini. Malu saya lihat. Lihat maksudnya. Awal-awal itu saya deg-degan ini orang gimana nih mikirnya, apakah ini melihat saya sebagai anak sekolah atau Capek banget gue ngeliatnya. Karena ya perawakannya mungkin sudah bukan anak sekolah lagi. Nah tapi yang setelah nonton ya Saya tadi jadi legenda di situ. kalau legenda kan tidak perlu dijelaskan kalau dia muda. Iya itu jadi kalau saya sih melihat respon-respon teman-teman media juga alhamdulillah senang sekali. Tadi kalau karakter Ibo sih sebenarnya dia seorang siswa yang ingin mencapai hobinya atau masuk ke olahraga begitu, tapi ditentang dengan kemauan dari orang tuanya. Menurut saya ini agak dekat juga dengan kepribadian saya juga karena lumayan agak tidak terlalu dekat sama papa. Jadinya wah ini gampang sekali skripnya ini. Gampang ya. Iya lumayan. Iya. Maksudnya dekat saya kira kiper dulunya. Bukan. Maksudnya kan tadi hubungannya dengan orang tua tuh kadang kan kita kalau misalkan nih, Dato, saya cuma saya Pak teman-teman di sini akrab semua sama bapaknya kan. Kalau kita ngobrol sama bapak itu paling pertanyaan cuma gimana tadi hujan kan? Oh iya. Bapak lagi bertanya, iya tadi hujan di luar. Ya, cuma begitu biasanya karena saking tidak terlalu dekat. Nah, di sini tuh yang lebih saya kembangkan adalah bagaimana saya belajar betul-betul terlihat seperti pemain bola. Iya. Ramah, iya betul Ramah Bu. Tapi kan dia striker toh. Ini kiper. Nah, itu yang saya dalami karena yang saya pelajari adalah biar orang nonton itu betul-betul melihat saya sebagai oh memang bisalah main bola, bukan jago. bisa main bola. Akhirnya banyak referensi yang saya nonton juga, termasuk cari tahu Rene Higuita itu bagaimana DM Instagramnya, izin om. Endorse bakso aci juga. Iya, tidak bercanda. Terus diajar juga sama mantan kiper PSM namanya Pak Najib, terima kasih banyak. Terus ada Oki Rega juga seorang kiper yang saya coba komunikasi juga bagaimana cara jadi kiper, katanya ia tangkap bolanya. Saya bilang wow sangat menjelaskan. Tapi banyaklah saya tantangan juga selain mendalami karakter seorang anak yang sendiri ya di rumah begitu. Nah yang berat lagi adalah bagaimana membangun apa di istilahnya bukan membangun candi. Terus saya kisah asmaranya begitu. Akhirnya saya nonton FTV ya, terus banyak nonton film-film remaja lah begitu. Film-film remaja. Iya. Jadi pertegas Mas, ini media takutnya. Maksudnya film-film remaja itu apa? Takutnya media mau Ada banyak genre. Genrenya apa? Bukan yang di Twitter, bukan. Telegram. Film-film SMA begitu. Film-film SMA. Iya. Film-film dulu begitu. Tapi terinspirasi dengan karakter Ibu ini, belajarnya melihat acting siapa gitu, Mas Brata? Kan mungkin teman-teman di sini penasaran aktor favoritnya Bang Brata tuh siapa sebenarnya? Aktor favoritnya? Iya. Rano Karno. Iya. Masa nonton Rano Karno juga, Rasa Rahadian, dan banyak juga komika-komika yang saya nonton kembali film-filmnya, termasuk Bang Arik Kriting, Bang G Pamungkas yang sering jadi pemeran utama juga. Ya, banyak lah yang saya gabungkan. Ada sedikit Iqbal Ramadan yang gitu loh pas di lebih ke jauh sih kayaknya. Tidak sih kayaknya. Ya tapi sebelum itu jauh dari yang saya jelaskan tadi, saya mau berterima kasih kepada Ibu Liani, Sabek, Del Entertainment
dan semua yang dari awal membuat saya bisa terlibat di sini. Karena kalau saya tidak diajak sama Sabek jadi openernya dia, di bawahnya saya mungkin tidak dilihat begitu. Karena dari situ saya ditawari, kamu mau ndak main film? Saya bilang wah mau. Saya awalnya ragu sih. Wow. Tapi alhamdulillah jalan. Itu banyak membuat saya deg-degan, panik, dan juga bersyukur. Karena biasanya kalau main film tuh botol minuman yang ditulis nama itu biasa preman 1, ya warga 2, karyawan 3. Ini ada tulisannya Ibo. Alhamdulillah itu, terima kasih banyak itu sih kayaknya ya. Tapi tadi ini mungkin kamu merasakan juga sempat mendalami karakter latihan jadi kiper sama legenda PSM. Iya. Itu latihannya gimana? Di lokasi syuting. Jadi kita di lokasi syuting, kebetulan beliau datang, diajar saya sudah lihat foto-fotonya juga. Yang satu yang saya tangkap, kiper itu memang terlihat tidak terlalu banyak gerak, tetapi dari awal pertandingan sampai selesai, kiper itu harus selalu fokus dan pasang kuda-kuda. Karena kita tidak pernah tahu datangnya bola kapan, begitu. Itu yang saya diajarkan, bagaimana posisi berdiri, bagaimana menangkap bola. Jempol itu harus lebih kuat, kalau bisa latihannya itu memecahkan cangkang kepiting. Kayak harus kencang begitu. Saya wow, beli kepiting susah. Itu yang diajarkan, cara menangkap dan lompat. Kejadiannya juga karena sebelum saya diajar langsung adegan lompat itu agak sedikit kesel juga. Aktor action. Parah sih. Pemeran action. Udah selevel Jackie Chan. Udah ngajak Iko Uwais sparring. Waduh, tidak dong. Dan mungkin terakhir nih Bang Brata, ya. Sebagai stand up comedian, terus mungkin Bang Brata juga udah sering nih main film di film-film sebelumnya, tapi kali ini kan sebagai pemeran utama. Iya. Berat nggak sih Bang? Berat sekali. Apa? Coba boleh di-sharing nggak ke teman-teman? Berat sekali karena walaupun kita bilang ini adalah film komedi, tapi kan setiap orang ingin menonton film itu biasa dia lihat dulu pemeran utamanya siapa. Reza Radian, nonton bagus. Vino Bastian, nonton ada berapa? Beli takjil gitu. Ya, itu yang saya takutkan ketika orang datang ke bioskop terus melihat saya kurang inilah gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin harusnya ketika dia nonton dan hasilnya seperti tadi dan teman-teman senang juga, saya harusnya lebih yakin dengan film Keluar Main ini. Karena walaupun mungkin tampaknya sebegini-begini tadi, tapi setidaknya menghibur dari segi komedinya juga. Yang saya senangi adalah komedi di Keluar Main ini sangat berwarna sekali, bukan cuma verbal, tapi banyak ya seperti memakai kostum tadi. Ya itu sangat awalnya saya agak ragu teman-teman, lucu jika ini nanti di bioskop. Tapi dengan teman-teman tertawa tadi, saya kira mudah-mudahan seluruh Indonesia juga bisa menangkap komedi ini dengan baik begitu. Ada harapan apa untuk penonton yang bakal datang menonton Keluar Main 1994 pada tanggal 24 Maret nanti, Bu? Harapannya film ini ya bisa diterima lah dan mengajak semua teman-temannya untuk nonton ya. Dan bisa bertemu dengan penontonnya ya, 10 juta penonton. 10 juta penonton. Amin. Dan mungkin terakhir dari perwakilan cast juga bisa dari Bang Brata atau mungkin coba Bang Brata dong, pemeran utama dong. Ajak teman-teman media untuk datang, teman-teman di rumah untuk datang nonton pada tanggal 28 Maret 2024 nanti, Bang. Ya buat teman-teman media terima kasih banyak. Saya rasa film ini wajib ditonton tanggal 28 Maret karena selain nostalgianya banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapat, entah itu hubungan dengan orang tua, keluarga, persahabatan, dan sampai dengan pendidikan juga. Jadi saya rasa bisa dinikmati dengan semua usia. Jadi jangan lupa datang tanggal 28 Maret di bioskop-bioskop dekat-dekat rumah Anda semua. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan juga